Ibu, mohon izin kita mulai acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 4 Pekalongan, Ibu Ida Eko Cahyani, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Kakom, Bapak Ibu Wali kelas 10, 11, dan 12 tahun ajaran 2023-2024, Pembina OSIS, kemudian Koordinator STP 2K, Guru BK, dan Bapak Ibu calon guru penggerak yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi budaya positif di SMK Negeri 4 Pekalongan. Untuk membuka kegiatan pada siang hari ini, mari bersama-sama kita buka dengan baca basmalah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, kita akan langsung masuk kepada inti dari sosialisasi budaya positif. Seperti apa sih budaya positif yang dimaksud? Akan ada 6 topik yang nanti akan kita bahas bersama. Dan masing-masing topik itu akan dibawakan oleh pihak CPD. Monggo kepada pemateri pertama, kepada Bapak Adam Muntoro, SPD, kami persilakan. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Kita jujur juga kok bahasa ngaji, biarnya kok semangat sekali bahasa ngaji. Apakah sudah makan bahasa ngaji ya? Belum. Oh, ya nanti disediakan oleh Pak Isun. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih untuk kehadirannya. Jadi ini adalah salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak. Kita itu harus mensosialisasikan budaya positif yang nantinya akan diterapkan di SMK Negeri 4 Pekalongan. Nah, itu timnya Bapak Ibu. Yang pertama saya sendiri, sudah kenal di Bapak Ibu? Belum. Oh, saya Pak Adam Muntoro. Dipanggilnya nanti kalau sudah umur 40 kelihatannya mending Pak Muntoro saja. Ya lebih agak tua. Kemudian ada Bu Ida Eko Cahyani, kemudian ada Bu Dian Pertiwi dan Pak Muhammad Izunaji. Nah, kita di sini ada 6 topik, nanti kita akan berkolaborasi menyampaikan materi-materi yang ada pada modul, sebenarnya kalau di CGP modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, saya di sini bertugas untuk topik pertama dan topik kedua. Lanjut Pak Izun. Nah, pertanyaan pemantik dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Bebas Bapak Ibu, ini hanya pertanyaan pemantik. Nanti kita bahas bareng-bareng. Saya kurang karena sudah minus, jadi lupa bawa kacamata saya di lupa Pak Farid. Perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol atau teori pilihan. Apa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Kemudian perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan kalau menurut teori kontrol.
Semua perilaku, entah itu positif atau negatif, itu akan memiliki tujuan. Kemudian, stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini merupakan motivasi dari eksternal, jadi dari luar diri anak atau kita. Kemudian ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita tanamkan pada anak kita, bahwa motivasi atau disiplin itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini datang dari motivasi internal, dari internal diri masing-masing, karena dia punya nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan. Lanjut, Pak Izun. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, dihukum oleh penghargaan. Jadi tadi saya bilang hukuman, penghargaan itu sebenarnya nilainya sama. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal. Kalau anak-anak berpikir tentang kenapa nanti kalau melakukan seperti ini dihukum, kemudian seperti ini diberikan penghargaan, nah itu anak-anak masih bersifatnya adalah motivasi dari eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Jadi motivasi dihukum dan diberi penghargaan itu nilainya sebenarnya sama. Contoh pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, penghargaan juga akan mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Misalkan saya kemarin dari Bu Ida dapat sarimi, nah itu juga merupakan penghargaan yang nantinya saya akan mengharap kembali. Kayak Pak Farika dapat silver queen, nah Pak Farika juga akan meminta kembali silver queen-nya. Dan ini belum terlaksana ya Pak Farika. Kemudian penghargaan penghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, betul juga. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kemudian yang lain penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam dirinya. Nah, kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya. Nah, nanti ada hukuman, kemudian konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau restitusi itu seperti apa nanti dibahas di segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi nanti akan di jabatan lebih lanjut di segitiga restitusi. Nah, untuk ciri-cirinya 9 ciri restitusi. Yang pertama, kalau restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Jadi nanti restitusi itu tergantung tawar menawar kita. Nanti konsekuensinya apa itu tergantung nanti dari segitiga restitusi. Kemudian 5, restitusi mencapai kebutuhan dasar mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini intinya tidak mempermalukan siswa. Restitusi. Kalau restitusi tidak ingin mempermalukan siswa. Nah, topik yang kedua cukup. Mungkin nanti pertanyaannya setelah topik ke-6 mudah-mudahan tidak cukup jelas, nanti biar akan timbul banyak pertanyaan. Dilanjut oleh Pak Izun tentang keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya sudah mulai ngantuk ya. Sekilas saja Bapak Ibu nggak ngantuk ya. Terima kasih. Baik, topik 3 Bapak Ibu, keyakinan kelas. Jadi topik ini
adalah usaha kita dalam hal untuk menumbuhkan nilai-nilai positif di anak didik kita agar nanti pembinaannya itu yang tadi sudah disampaikan Pak Adam, yaitu tiga institusi itu nanti akan kembali ke keyakinan kelasnya masing-masing. Gitu, ya. Kemudian Bapak Ibu, tahapannya, Pak. Ini ada contohnya Bapak Ibu ya, dari keyakinan di kelas nanti itu. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa memberikan sedikit perbedaan. Kenapa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sebenarnya? Mungkin Pak Farika? Diri sendiri, betul. Kalau peraturan? Bijakan, betul sekali Bapak Ibu. Jadi ini berhubungan dengan teori motivasi tadi Bapak Ibu dari Pak Adam, bahwa yang diharapkan dari kesadaran anak itu muncul dari dirinya sendiri. Dia tahu selama ini kan peraturan sekolah itu kita yang menentukan, kita yang membuat, anak hanya tinggal menjalankan, sehingga tidak ada motivasi dalam diri anak untuk bisa melaksanakan itu. Dilaksanakan pun terpaksa. Nah harapannya saat kita membuat keyakinan itu dalam kelas, itu muncul dari anak, sehingga semuanya akan dilakukan oleh anak dari dalam diri mereka sendiri. Keyakinan kelasnya sudah tepat dengan kelas mereka itu seperti apa? Karena dari semua keyakinan kelas ini yang tadi mereka tuliskan itu ada banyak sekali. Kita pilih, kita rangkum, kita pilih yang sama, kita jadikan dalam satu kalimat lagi. Berikutnya Pak Adam. Nah, kita ubah ke dalam kalimat positif. Nah, itu adalah contohnya. Dari itu ada 6 nilai kebajikan di kelas yang sudah dibuat di kelas itu. Ada disiplin, kemudian bertanggung jawab, kemudian menghargai, menghormati. Itu materi dari saya. Topik 3 dan 4. Topik berikutnya nanti adalah dari Bu Dia. Monggo Bu Dia. Terima kasih Pak Izun, Bapak Ibu yang kami hormati. Kita masuk kepada topik kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Ketika tadi di awal sekali Pak Adam sudah sempat menjelaskan tentang teori kontrol, sekarang kita akan menilik lebih jauh lagi tentang 5 posisi kontrol. Tapi sebelum kita masuk kepada penjelasan lebih detail terkait 5 posisi kontrol, ada satu kasus di sini. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi adalah kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Ada satu pertanyaan di sini yang akan saya ajukan kepada 2 orang yang ada di dalam ruangan ini. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, apa yang akan Anda lakukan untuk kasus tersebut dan mengapa? Sigit. Yakin saya pertama kan? Nah, kalau saya pribadi, ini kan sudah laporan dari satu pihak saja. Jadi harus ada konfirmasi dari pihak kedua. Artinya dari dalam hal ini mungkin pelang di cross check dulu. Saya yang pertama itu benar-benar untuk tindakan berikutnya belum saya dengar. Terima kasih Pak Sigit. Beri tepuk tangan untuk Pak Sigit. Orang yang biasanya berada dalam posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Posisi pemantau ini dia berdasarkan kepada peraturan-peraturan atau konsekuensi yang sudah ada. Nada suaranya datar dengan bahasa tubuh yang lemah. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Di sini hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan atau menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Tapi di sini murid tetap dibuat tidak nyaman supaya anak tersebut tetap tahu apa konsekuensinya. Oke, Bapak Ibu, itu adalah presentasi dari saya terkait dengan 5 posisi kontrol dan sekarang akan kita lanjutkan ke
topik yang terakhir, segitiga restitusi. Kepada Bunda kami persilakan. Terima kasih Bu Dian. Teman-teman luar biasa ya, Pak Adam, Pak Isu dan Bu Dian. Mungkin teman-teman bertanya, ini saya panggil teman-teman, kok bisa dapatkan pindah di situ CGP? Ya, jadi saya calon guru penggerak angkatan 8 bersama Pak Adam, Pak Isu dan Bu Dian. Tetapi saya ikut rekognisi. Ya, saya ikut rekognisi. Kalau rekognisi itu tetap mengikuti semua, tetapi tidak mengerjakan tugas hanya di modul-modul tertentu. Saya harus mengerjakan dari mulai alur yang pertama sampai dengan alur yang terakhir. Termasuk saya mengerjakan pre-test dan post-test. Baik, saya lanjutkan kaitannya dengan segitiga restitusi. Tadi sudah disampaikan Pak Adam tentang teori kontrol, kemudian dengan Pak Isun kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, ada kemudian tadi tentang apa ya tadi 5 posisi kontrol. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini menimbulkan kesadaran diri ya. Harapannya adalah kesadaran diri murid akan apa atau akan timbul. Berikutnya adalah aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Masih ingat yang disampaikan Pak Adam, motivasi intrinsik itu apa? Menghargai dirinya sendiri ya, dan penanaman nilai-nilai kebajikan. Berikutnya adalah proses dialog terdiri atas 3 langkah pada segitiga restitusi. Next Pak Adam. Segitiga restitusi ini bisa dilakukan jika ada 3 langkah ya, ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Jadi ketika ada anak yang salah, kita nggak serta-merta langsung menanyakan kesalahannya ya, tetapi ada teori-teorinya, ada langkahnya. Kita stabilkan identitasnya dulu, kemudian kita validasi kebutuhan. Sebetulnya anak ini kebutuhannya apa? Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Izun ya, Pak Izun tentang 5 kebutuhan dasar. Apakah dia butuh akan kebebasan, kesenangan, ataukah kasih sayang dan sebagainya seperti itu. Nah setelah kita sudah bisa menstabilkan identitasnya, kemudian kita tahu nih kebutuhan manusia dasarnya apa, validasi kebutuhan, baru kita menanyakan keyakinan. Kita kembalikan ke keyakinan diri, ke keyakinan kelas. Jadi segitiga restitusi itu bisa dilaksanakan jika kita sudah menerapkan keyakinan kelas. Ya, jika kita sudah menerapkan keyakinan kelas, kita akan bisa memperlakukan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Next, Pak Adam. Menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, jadi pada saat kita menyampaikan segitiga restitusi adalah langkahnya dan apa yang harus kita sampaikan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ya. Kita juga pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kenapa kita menyampaikan seperti itu? Jadi anak stabil nih, anak stabil dulu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Next, pada setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dari kebutuhan tadi ya. Membantu murid mengenali
kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu. Atau, kamu pasti punya alasan tak melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan ini ada siswa di kelas memukul. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini keyakinan kelas tadi harus sudah diterapkan dulu ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Next. Nah, ini studi kasusnya Bapak Ibu. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Oke, next. Kemudian Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya jawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Tadi posisi kontrol ada berapa? Ada 5, masih ingat ya? Teman, pembungkuk rasa bersalah, manajer, pemantau, pemberi rasa bersalah, dia penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya. Kecewa. Mana Pak? CGP angkatan 10. Ya, baik. Kemudian posisi kontrol apa yang diambil tadi apa? Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar tadi apa? Pemberi rasa bersalah? Pemberi rasa bersalah terlihat dari mana? Tidak kasihan sama ibu. Yang mana Pak? Gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu ya? Nah, memberi rasa bersalah. Baik. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jadi Fajar kebutuhannya apa sih kok seperti itu? Kebebasan. Yang lain? Kebutuhan 5 dasar manusia apa? Kasih sayang, kebebasan, perhatian,
Nah, kembali. Nah, kesenangan. Ya, kesenangan. Nah, berarti Fajar kira-kira apa nih? Oh, kurang karaoke. Kalau Fajar seperti itu, kira-kira kebutuhannya Fajar jadi Fajar itu butuh apa? Kesenangan. Butuhnya apa? Apa Mbak Dian? Ya, jadi kebutuhannya ya kita tidak bisa memvalidasi. Oh hanya kebutuhan ini saja. Fajar butuh senang-senang. Siapa tahu butuh bersih-bersih siapa? Ibu Dania hanya seperti itu. Ya, Ibu Dania hanya seperti itu ngajarnya, jadi butuh kesenangan. Boleh ya. Berikutnya, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Pak nih kalau misalkan sebagai pemantau. Tahu nggak kalau bisa kerjakan ini banyak konsekuensinya? Nilainya berapa kalau dikerjakan? Tahu nggak kalau tidak bisa mengerjakan ini terus nilainya berapa? Coba cek di pemantau Pak, di pemantau. Ada yang lain Mbak Dia? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau ya? Ya, baik. Apabila Anda kepala sekolah di sana mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Ya. Bagaimana? Apabila Anda udah jadi kepala sekolah Bu. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Kita akan bertanya kepada Ibu calon kepala sekolah. Oke, terima kasih Bunda. Mungkin yang pertama saya amin dulu, Yang pertama mungkin saya akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Bu Anita, Bu Dani, salah Ibu, Bu Dani. Saya coba lihat dulu gimana cara menjaga Bu Dani. Terus tadi kan sebenarnya yang dibutuhkan sama Fajar kesenangan ya Bu. Barangkali media pembelajarannya kurang menarik, ya pembelajarannya gitu-gitu aja. Baru setelah itu ada kucing dan tindak lanjut lagi. Itu mungkin Pak awal saya. Iya, terima kasih. Sebagai kepala sekolah berarti inilah salah satu alasan kenapa harus ada supervisi akademik. Ya, jadi kepala sekolah nanti akan tahu nih Bapak Ibu ini mengajarnya gimana. Setelah ada kasus seperti ini, oh ya mesti dihubung-hubungkan seperti itu. Baik. Kayaknya itu Bapak Ibu selesai. Nah, ini yang bisa kami sampaikan berempat kaitannya dengan sosialisasi disiplin positif. Semoga dengan sebetulnya kalau mempelajari materi ini kita berhari-hari ya Pak Adam ya berjam-jam, tetapi Bapak Ibu hanya mendengarkan kami 1 bulan. Oh iya 1 bulan ya, 1 bulan ternyata untuk memahami. Mungkin Pak Adam, Pak Isun, dia disampaikan Pak Adam, kok mesti seperti ini ya lah, inilah ya, ini pengetahuan baru bagi teman-teman CGT ya. Jadi kenapa harus disosialisasikan? Harapannya teman-teman di sekolah ini bisa mengikuti. Nah, saya bukan guru pemberat, terus gimana Bu? Bapak Ibu bisa mempelajari disiplin positif di PNM. Ya, kalau belum punya kesempatan untuk menjadi calon guru pemberat, Bapak Ibu bisa belajar di PNM supaya tidak ketinggalan
materi ketinggalan kebijakan apa sih sebetulnya yang dari pemerintah atau dari kementerian. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti dilanjutkan oleh Pak Izul untuk teknis, lebih ke teknis pembuatan keyakinan kelas seperti apa. Terima kasih, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, singkat saja nih, hari Senin nanti jam pertama saya sudah koordinasi sama Pak Moko dan Pak Carito. Hari Senin jam pertama nanti akan diisi kegiatan pembinaan wali kelas. Jadi Bapak Ibu semua wali kelas akan membuat keyakinan kelas. Dari kami, saya Pak Adam, Bu Linda dan Bu Dian akan memfasilitasi kertas manila 2 buah, yang satu putih, yang satu berwarna. Yang putih itu akan digunakan Bapak Ibu semua untuk membuat keyakinan kelas dalam hal usulan nilai-nilai positif dari anak bisa ditempel nanti. Sedangkan yang kertas manila berwarna hias jika sudah jadi nilai keyakinan kelasnya. Dan juga kami akan memfasilitasi sticky note ya untuk Bapak Ibu semua wali kelas seperti itu. Kemudian nanti hasilnya akan didokumentasikan oleh kami keliling seperti itu. Harapannya nanti hasil keyakinan kelasnya bisa ditempel di kelas masing-masing anak jenengan semua. Pertama memang dulu Pak, kalau keyakinan kelas pertama kita kayak peraturan dulu. Misalkan kalimat negatif dilarang mencontek, dilarang tidur di kelas seperti itu. Nah nanti kita rubah ke kalimat yang lebih positif. Anak hebat tidak tidur di kelas, misalkan seperti itu. Nah nanti nilai-nilainya itu tergantung nilai kebajikan tadi. Profil pelajar Pancasila misalkan betapa, itu menjadi keyakinan kelas masing-masing. Ada kebersihan, kemudian misalkan dilarang merokok, itu kan negatif. Pertama kan kita bikin peraturan dulu, dari setelah kita ambil peraturan, kemudian kita ke arahkan ke yang kalimat yang positif. Baik, itu dari untuk jam nanti kita fixkan ya. Nanti kita akan share di grup untuk pastinya sampai jam berapa gitu ya. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Adam, Bu Linda, selaku sendiri untuk pengisian materi hari ini, dan tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang sudah bisa bertahan sampai dengan pukul sekian ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Untuk sosialisasi, mari kita tutup agenda siang hari ini, sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, luar biasa, gitu ya. Ketika ibu tanya bagaimana kabarnya, jawabnya Alhamdulillah luar biasa. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat, kalau biasanya waktu di SD SMP ada nggak peraturan kelas? Ada. Ya, peraturan sekolah, tata tertib sekolah gitu ya? Ya. Ada ya? Ada. Dari tata tertib itu ada nggak yang memberatkan? Ada nggak yang memberatkan menurut kalian? Tidak ada? Berarti kalian sudah menyepakati peraturan sekolah yang ada. Sekarang kita akan membuat bukan peraturan, bukan tata tertib, tetapi keyakinan kelas. Apa yang kalian yakini bahwa nanti akan membawa perubahan ke diri kalian. Kalau peraturan tata tertib kan nanti kembalinya ke sekolah, bukan ke diri kalian. Tetapi ini lebih ke keyakinan. Tentunya kalian ingin menjadi anak yang baik, iya enggak? Nah, anak yang baik akan mematuhi apa-apa yang sudah diyakini. Ya, contohnya apa? Kamu yakin kalau misalkan sekolah kita menjadi baik, kamu menjadi baik jika apa, Mas? Taati peraturan jika apa? Apa? Contohnya? Kamu akan menjadi siswa yang baik jika apa? Berprestasi, meraih prestasi. Selain itu lebih ke
ke sikap kamu? Apa? Sopan. Sopan santun. Terus? Disiplin. Disiplin. Disiplin apa nih? Disiplin kan banyak. Apa? Disiplin waktu contohnya. Berangkat tepat waktu atau tidak boleh terlambat. Terus disiplin apa lagi? Mengerjakan PR, pakaian dan sebagainya. Ya, silakan kalian boleh menulis di sini. Ya, boleh menulis satu per satu di sini. Misal apa nih disiplin, terus apa lagi? Apakah hanya disiplin saja yang bisa membuat kamu baik? Apa? Bertanggung jawab boleh. Atau apa? Kamu pengennya kelas ini, sekolah ini atau lebih kecil kelas ini deh. Kamu pengen kelas ini itu seperti apa? Aman. Nyaman. Nah, aman itu berarti yang seperti apa? Tidak ada keributan, boleh ditulis. Tidak ada keributan di kelas saya. Gitu ya, silakan ditulis. Silakan kalian tulis harapan kalian. Ya, silakan kalian tulis. Mas aku sisa kan? Kalau sisa boleh ditulis lebih dari satu. Nah, kalau sudah silakan kalian tempelkan di sini. Ya, apa sih kalian yakini supaya kelas kita menjadi baik, supaya bukan hanya kelas, tapi kita menjadi baik. Tadi kan sudah dicontohkan disiplin, tapi berangkat tepat waktu. Bisa? Ada yang mau lagi tulis lagi? Banyak mungkin. Ya. Saya yakin kalau misalnya saya buang sampah pada tempatnya, misalkan itu kan menjadi bersih. Ya. Kalau mau berarti pakai ini ya. Iya, oke. Oh, bermain semua? Tadi kan dicontohkan berangkat tepat waktu. Nah, sekarang boleh pakai yang lain. Mau minta? Gila, bisa kenapa? Sudah? Kok masih bersih? Bingung. Nah, kamu pengennya kelas kita itu apa? Kamu tuh pengennya apa? Iya. Ini mas tulisnya berarti di belakangnya yang ada linknya. Iya, ini. Jadi nanti kita akan ya posisinya. Oke. Ya, silakan tulis. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu yakini untuk kelas kita, untuk diri kalian? Apa? Sudah mas? Kalau sudah kita akan di sana. Lanjut sama yuk. Kalau ya boleh. Bisa nggak membuat dengan menggunakan kalimat positif?
Bisa. Bisa. Bisa nggak dengan membuat kalimat positif? Ini tidak ada tuntutan dilarang bunyi. Nah, silakan bisa diubah lagi menjadi kalimat yang positif. Kira-kira apa ya? Jagalah kebersihan kelas. Gimana? Jagalah kebersihan kelas. Jagalah kebersihan kelas. Ya, ini Mas. Tadi kan tidak ada pendidikan, berarti diubah menjadi kalimat positif. Boleh lebih dari satu, boleh lebih dari satu. Iya, boleh. Masih dua lagi artinya. Bonus lagi. Ada lagi tinggal satu. Ada lagi tinggal satu. Satu lagi, ada yang mau? Ya, Mas. Di sini nggak ada, di sini ya semua. Sudah semua? Nah, kalau sudah semua, oh, belum. Kalau sudah semua, ibu minta satu orang untuk membantu ibu mengelompokkan, membantu saja. Satu orang. Ya, kita akan mengelompokkan sesuai dengan kalau kita ada masih banyak kebajikan berarti nanti kita akan disingkat misalkan hormat, saling menghormati, saling menghargai, kasih sayang, apa yang tanggung jawab dan sebagainya gitu ya. Baik, sekarang kita baca Mas. Yang ini Mas, apa Mas? Dilarang mencuri barang-barang lain. Dilarang mencuri barang orang lain. Berarti itu nilai kebajikan yang mana? Keamanan. Keamanan? Kejujuran. Kejujuran. Ya. Jujur. Itu ya. Baik. Yuk Mas, dimasukkan sini Mas. Nilai kemudian jangan menolong orang. Keamanan. Keamanan. Iya, kalau kemudian apa? Keamanan. Nilainya. Kalau nilainya apa? Sekarang coba baca Mas. Kamu baca Mas. Dibantu satu orang. Dibantu satu orang. Ini tadi apa ya? Kejujuran ya.
Meraih prestasi berarti harus dengan tanggung jawab ya. Boleh, yuk. Oke, terus. Mas. Ini jaga keamanan. Disiplin, tulis. Ya, terus. Jelas terdekat. Menghargai dan menghormati ya. Oke, menghargai dan terus. Saya yakin kelas TP Ayo, ke tanggung jawab, disiplin atau menghormati atau menghormati atau menghargai. Ini kan menghormati dan menghargai jadi satu ya. Iya, apa? Kalau kamu itu berarti apa sih biasanya? Heran. Ada selisih kan? Ya. Nah, kalau selisih berarti menyalahi keyakinan yang apa? Tidak menghormati kan? Ya. Tidak menghormati atau tidak menghargai. Terlibat orang yang menjaga kebersihan kelas. Menjawab. Mengerjakan PR tepat waktu tidak selalu. Disiplin. Menjaga kekompakan KLS. Mas, masih bagi bacaan mas. Keyakinan kelasnya apa saja? Ini keyakinan kelasnya apa saja? Satu, persamaan. Menghormati dan menghargai. Berarti kita sudah memperoleh ada 5 keyakinan, ya 5 keyakinan. Nah, nanti saya tulis 5 keyakinan itu. Kalian sudah mendengar sendiri-sendiri ya tadi ya. Itu kan yang ditulis 30 kan, 30 anak ya. 33 anak sekarang kalian tuliskan di sini, nanti disediakan kertas sama spidol di yang bagus ya. Keyakinan kelas 10 TPFL 1. Yang pertama adalah misalkan jujur, keyakinan anak hebat akan selalu bersikap jujur. Terus apa? Menghargai dan menghormati, silakan ditulis. Ya, ditulis di sini. Ini ada yang sama kan? Dilarang bertengkar, berarti anak hebat akan saling menghormati dan menghargai. Anak hebat tidak akan menolak teman, tidak akan bertengkar, sopan terhadap guru, tidak akan melakukan keributan, tidak akan menghargai sama teman, tidak akan membuli teman. Ya. Gitu ya. Jadi kalian tulis nanti anak hebat tidak akan, seperti itu ya. Bisa enggak? Bisa. Oke, silakan kalian tulis. Siapa nih? Yang bisa menulis? Nanti disediakan di sini di kosong untuk tanda tangan kalian. Tanda tangan kalian dan tanda tangan kali. Nah, silakan. Ya. Sekretarisnya ya. Ya nanti kalian boleh hias ini. Kita ada spidolnya banyak. Silakan dijual. Kalau sudah ditempel, silakan mas. Nah, yang lain boleh membuat rangkuman ya. Ya, jadi sekretaris tinggal menulis. Ya, silakan. Kita video pakai sekarang ya. Silakan. Ini masih dibuka yang lain membuat kesimpulan dulu di orang-orang. Nanti
Iya.